Informasi operasional dan layanan di Bank Mandiri di tengah tantangan yang dihadapi industri perbankan. Saat ini sudah bergabung bersama kami langsung dari studio CNBC Indonesia, Direktur Operations PT Bank Mandiri Persero Tbk, Bapak Timothy Utama. Selamat siang Pak Timothy, apa kabar? Selamat siang Mbak Syarifah, apa kabar? Kabar baik, senang bisa berbincang kembali dengan Pak Timothy ya. Baik Pak Timothy, mungkin kita akan mulai diskusinya dengan evaluasi ya, atas capaian transformasi operasional dan juga services di Bank Mandiri di sepanjang tahun 2025. Seperti apa sih Pak hal-hal yang sudah tentunya dicapai oleh Bank Mandiri di sepanjang tahun lalu? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau boleh ya, saya mungkin membawa sedikit konteks untuk transformasi ini. Karena ini sangat penting dan saya melihat sekali bahwa banyak sekali sekarang semua orang melakukan atau memakai kata-kata transformasi karena harus melakukan transformasi. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama kita jawab adalah kenapa transformasi ini penting? Dan untuk itu warna transformasi untuk setiap perusahaan akan berbeda karena kita harus jelas jujur dengan tujuan dan apa yang mau dicapai. Dalam hal ini kita ketahui bahwa Bank Mandiri di masyarakat lebih terkenal sebagai bank wholesale seperti kita ketahui. Kedudukan daripada kreditnya di asetnya sendiri pun hampir 65%, 35% atau mungkin at best 60-40 wholesale retail. Ya. Tapi kalau kita lihat daripada komposisi tersebut yang 60-40 atau 65-35, sebenarnya wholesale itu di dalam konteks Mandiri hanya 0,2% clients-nya. Karena semua corporate players, wholesale players yang ada di Indonesia mungkin di tempat kita cuma 40 ribuan. I see. Retail ada 36-37 juta. Jadi 99,8,9% of our client base, walaupun kreditnya itu di wholesale besar, sebenarnya retail. I see. Jadi untuk itu kita melihat juga bahwa di Republik ini untuk retail is always a combination of offline, naik ke online, turun lagi ke offline. Nah, untuk mencakupi itu, makanya kita start transformasi ini sudah cukup panjang, sudah 5 tahun. Tahap pertama yang kita lakukan paling cepat adalah transformasi digital. Oleh karena itu, sebagai bank wholesale yang terbesar, yang dulu mungkin digitalnya untuk retail tidak terlihatan, mungkin sekarang masyarakat bisa melihat bahwa the last 5 years, sejak kita launch Livin di tahun 2021 sampai hari ini, our capability untuk digital has moved up. Secara angka untuk Livin sendiri trennya seperti apa sih Pak? Sekarang Livin, I think we dari basis nol di tahun 2021, we have about 30 million. Wow. Dan active usersnya sudah hampir sangat tinggi. Dan setiap hari sekarang 25,000 new clients kita on board. Oke. Without us doing anything. Nah, itu adalah tahap pertama. Kita melakukan transformasi digital dan di era saya sebagai Direktur Teknologi dan sekarang diteruskan, kita terus mendorong itu. Nah, tahap kedua, karena kita melihat bahwa transformasi secara retail dilakui dengan digital tadi, kalau wholesale kita udah duduk di atas. Kita punya strategi yang bagus, value chain, ekosistem turun ke bawah. Iya, dengan digitalnya juga. Untuk menangkap itu, oleh karena itu kita menjalankan transformasi digital. Tapi the next thing kita mesti pertanyakan adalah from a retail perspective, service kita seperti apa? Ya. So the question is, are we up there in terms of the best service provider? I think jawaban yang jujur saya katakan kita menuju ke sana. Oleh karena itu sekarang kita memasuki era transformasi kedua, yaitu transformasi services yang dibawa operations. Dan kita mulai di tahun 2025. Oke, seperti apa Pak detail untuk transformasi di tahap kedua ini ya, tadi yang fokusnya ke service begitu. Dan ketika kita berbicara juga berkaitan dengan transformasi, ini kan sesuatu yang harus sustainable ya Pak ya, sesuatu yang harus fokus kepada jangka panjang begitu. Nah ini seperti apa mungkin secara outlook-nya dalam waktu yang lebih luas lagi begitu Pak? I think it's a very good question. Kita juga lihat kemarin di akhir tahun Danantara mengumumkan semua BUMN harus bertransformasi dengan memberikan melayani dengan sepenuh hati. Sejalan dengan itu yang kita juga sudah membuat adalah kita melihat bahwa to be a good retail bank
also wholesale. Karena tidak hanya bisa menumpukan pada digital transformasi. Karena tidak semuanya hidup di digital. Oleh karena itu service sangat penting. Nah, pertanyaan yang sangat penting adalah tadi, apa yang bisa membuat ini sustain? Nah, buat kami mempunyai misi dan visi yang cukup jelas. Dan visi yang pertama adalah kami mau membuat service di bank ini di mana servisnya memenangkan. Oke, baik, So baik. we will have to win through services. Service yang memenangkan. Dengan misi yang cukup simple, yaitu yang kita katakan every process. Saya garis bawahi every process. Every detail, every interaction harus dibangun untuk mengantisipasi dan juga melampaui dan memberikan delight to our customers. Jadi fokus daripada transformasi ini cuma satu, nasabah. Ya. To provide the right experience. Seperti kemarin digital waktu kita bangun, I never intended to build an app which was live-in or it is live-in now. Sebagai the number one app, it's never been the intention. The intent is to build the best app to provide the best user experience yang kita namakan UI UX. Ya, tapi nyatanya Livin sukses besar begitu Pak. Terima kasih. Ya. Nah, dengan services hari ini kita menaikkan dulu di atas nasabah. So we want to build services yang memenangkan untuk memberi pengalaman kepada nasabah yang sustainable in the long term. Supaya satu hari seperti kita meluncurkan transformasi digital, Bank Mandiri bisa dibilang terlihat perubahannya bahwa terjadi transformasi services karena service tersebut yang memenangkan nasabah. Jadi dengan kata lain, we want to provide, memperhatikan every process, Ya. every detail, every interaction, supaya kita bisa meningkatkan di customer experience yang Oke. ujungnya harusnya memberikan Oke. satisfaction. Baik, tadi